Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Cinderella dari BIM G002551 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi blok 2.1. Jadi laporan pertama, ada skenario saat menjadi panitia lomba lari 17-an, Dapri melihat salah satu peserta laki-laki mengeluh nyeri hebat pada daerah skrotum setelah terjatuh. Di sisi lain, dia juga peserta lain yang sudah lama mengeluh benjolan di skrotum yang terasa seperti sekumpulan cacing, dan seorang bapak yang sering bolak-balik ke toilet karena sulit BAK. Nah, jelaskan anatomi penis, skrotum, dan testis. Kemudian jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osium, uretra, eksternum. Dan jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsio testis, varikokel, dan pembesaran prostat. Yang pertama yaitu jelaskan struktur anatomi penis, skrotum, dan testis. Yang pertama ini adalah penis. Penis itu dibagi ada dua parts, yaitu pars libera penis yang terdiri dari corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Kemudian yang kedua ada pars fixa atau curus penis yang terdiri dari bulbus penis, curus penis dextra et sinistra. Kemudian dari penis sendiri, penis itu merupakan suatu organ yang berbentuk tubular dan dia merupakan alat kopulasi pria. Homolegnya dengan glans klitoris pada wanita. Dan terdiri dari dua pars, yaitu pars fixa dan pars libera. Kalau pars fixa dia bulbus dan corpus penis, kalau yang pars libera dia corpus spongiosum dan corpora cavernosum. Nah, di sini ada corpus spongiosum. Pada corpus spongiosum terletak di bagian ventral corpus penis. Kemudian akan dilewati oleh uretra pada pars spongiosa. Kemudian distal akan melebar dan menjadi glans penis. Kemudian di corpora cavernosa dia terletak di bagian dorsal penis. Dia merupakan jaringan erektil utama yang terdapat dua corpus cavernous. Nah, masing-masing corpus akan diliputi oleh tunika albuginiana tebal, dan pada ruang-ruang corpora cavernosa akan disebut cover atau sinusoid cavernosum, dan di tengahnya terdapat arteri profunda penis atau arteri cavernosus. Kemudian yang kedua ada skrotum. Skrotum merupakan lapisan pembungkus testis yang terdiri dari 9 lapisan. Nah, berfungsi untuk mengatur suhu testis yang optimal untuk spermatogenesis. Pada bagian medinya skrotum ini juga terdapat rapis skroti. Kemudian funiculum spermaticus, dia merupakan struktur pegantung testis yang merupakan sekumpulan struktur yang dibungkus oleh fascia spermatica, kemudian eksterna, kemudian cremasterica, dan fascia spermatica interna. Kemudian yang ketiga ada testis. Testis ini merupakan struktur yang homolog dengan ovarium yang ada di wanita. Kemudian terletak di dalam skrotum dan terdapat sepasang. Nah, testis kiri dia akan lebih rendah dari testis kanan karena funiculus spermatosusnya itu lebih panjang. Kalau yang descensus testiculorum dia didefinisikan sebagai proses turunnya testis ke skrotum dari cavum abdomen selama masa embriogenesis. Nah, kemudian di bagian D3 ada gubernaculum testis yang merupakan fiksator testis pada cavum abdomen. Kemudian ada canalis inguinalis, tempat keluarnya testis ke skrotum pada masa embriologi, dan processus vaginalis. Kemudian pada vascularis testis ada arteri sama vena. Kalau yang arteri dia terdiri dari testicularis, cabangnya dari aorta abdominalis, kemudian ada ductus deferentis. Kalau yang vena dia keluar sebagai jalinan vena pada vena testicularis, yaitu pada plexus venosus pampiniformis. Kemudian lapisan dari bulbus testis dia terdiri dari tunica vaginalis yang terdiri dari lamina parietalis dan visceralis. Kemudian ada tunica albuginea sama tunica vasculosa. Nah, kalau infrasinya testis
dia dari plexus testicularis dan genitofemoralis. Setelah itu, soal berikutnya jelaskan jalur perjalanan sperma dari testis hingga keluar melalui osium, uretra, esternum. Jadi dari testis ini sperma akan dibentuk di tubulus seminiferus melalui proses spermatogenesis. Kemudian akan menuju ke tubulus rectus. Nah, setelah saluran penghubung di dalam testis ini pada retitesis akan membuahkan sperma dari tubulus seminiferus. Kemudian dari ductuli efferens itu saluran kecil yang membawa sperma keluar dari testis menuju ke epididymis. Nah, di sini mulai terjadi penyerapan cairan sehingga sperma akan lebih pekat. Kemudian di epididymis juga dia merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Dan sperma itu akan menjadi lebih motil atau dapat bergerak dan siap untuk difertilisasi. Kemudian dilanjut dari ductus deferens yang merupakan saluran yang panjang yang membawa sperma dari epididymis, memiliki dinding otot kuat untuk membantu mendorong sperma saat ejakulasi. Kemudian lanjut ke ampulla ductus deferens, yaitu bagian yang melebar dari ductus deferens, tempat penyimpanan sementara sebelum ejakulasi. Kemudian di ductus ejaculatorius yang terbentuk dari dua gabungan, yaitu ada ductus deferens sama ductus vesicula seminalis. Di sini sperma akan bercampur dengan cairan semen. Kemudian lanjut dengan uretra, sperma akan masuk ke uretra dan melalui 3 bagian, yaitu ada pars prostatica, kemudian pars membranica nasea, dan pars spongiosum. Kemudian dilanjut pada OUE atau osium uretra externum yang terletak di lubang di ujung penis yang berfungsi sebagai tempat keluarnya sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Soal yang ketiga, jelaskan kemungkinan perbedaan anatomi dan klinis dari keluhan pada skenario tersebut, terutama yang mengarah ke torsiotestis, varikokel, dan pembesaran prostat. Jadi, pada torsiotestil, dia terjadi di puntiran pada funiculus spermaticus untuk memutus aliran darah ke testis, dan dia sering terjadi kelainan. Biasanya terjadi seperti nyeri mendadak atau nyeri mendadak pada skrotum, kemudian mual atau muntah. Kemudian kalau yang varikokel, dia merupakan pelebaran vena pada plexus pampiniformis, dan dia lebih sering berada di sisi kiri karena vena tesikuler kiri yang bermuara ke vena renalis kiri. Biasanya dia menyebabkan infertilitas atau lebih jelas saat berdiri. Selanjutnya pembesaran prostat, yaitu pembesaran yang berada di zona transisional prostat. Pada pembesaran prostat dia akan menekan uretra, pars prostatica, dan akan menghambat aliran urin. Kemudian dari klinisnya biasanya mengalami sulit untuk buang urin atau seperti pancaran lemak, atau saat mengeluarkan urin itu rasanya seperti belum tuntas. Selanjutnya untuk laporan yang kedua, skenario yaitu saat acara camping, Miko sudah menahan kencing sejak sore karena toilet umum antri panjang. Malamnya ia mengeluh nyeri pinggang yang menjalar ke bawah, anyang-anyangan, dan merasa saat buang air kecil tidak lampias. Keesokan paginya, temannya panik karena Miko bolak-balik ke toilet sambil memegangi pinggang seperti sedang audisi sinetron. Soalnya itu jelaskan pembagian organ sistem uropetika dan fungsi umum masing-masing organ. Kemudian jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra, sehingga sebutkan bagian-bagian penting yang dilaluinya. Soal yang pertama, jelaskan pembagian organ sistem uropetika dan fungsi umum masing-masing organ. Yaitu organ uropetika ada 4, ada ren, uretra, vesika urinaria, sama uretra. Yang pertama ada ren atau ginjal. Fungsi ren itu sebagai ekskresi, yaitu menyaring darah dengan membuang sisa metabolis, zat kimia asing, dan zat-zat yang tidak diperlukan pada tubuh. Kemudian filtrasi. Filtrasi ini akan menyaring darah dan memulai proses pembuatan urin. Kemudian regulasi, yaitu untuk mengatur keseimbangan pH, volume, dan komposisi cairan tubuh. Kemudian ada sekresi yang berfungsi untuk
mengeksesikan hormon-hormon pada ginjal. Kemudian yang kedua ada ureter. Ureter ini merupakan saluran muskular yang berbentuk pipa yang membentang dari ren ke facies posterior vesika urinaria. Ureter sendiri memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari percabangan iliaca communis lalu ke lateral sepanjang dinding dan dasar pelvis. Kemudian akan memasuki basic vesika urinaria dalam posisi miring atau diagonal untuk mencegah reflux urin ke ureter saat vesika urinnya itu penuh. Nah, di dalam pelvis, ureter ini disilangi oleh ductus deferens pada pria dan pada wanita arteria uterina. Selanjutnya, ini ada vesika urinaria yang merupakan suatu kantong muskulus membranosa yang berfungsi untuk menampung urin, yang terletak di kavum pelvis saat kondisi kosong dan mengembang ke superior hingga kavum abdomen saat penuh. Vesika urinaria berbentuk seperti piramid yang memiliki apex anterior, basic posterior, dan satu fasies superior dan dua fasies inferolateral. Kemudian yang uretra ini dia berawal dari basic vesika urinaria hingga osium uretra externum. Kalau uretra itu kan dibagi dua, ada yang muskulina sama feminina. Kalau yang muskulina itu dia agak lebih panjang, kalau yang feminina dia lebih pendek, kemudian dilalui urin dan cairan semen. Kemudian kalau yang feminina ini hanya dilalui oleh urin. Kalau yang muskulina ini pada penil uretra terdapat glandula yang menghasilkan mukus, sedangkan kalau yang femini ini dia mengandung dua glandula paralateral mukus pada aperaturanya. Selanjutnya, jelaskan alur perjalanan urin mulai dari ren hingga keluar melalui uretra serta sebutkan bagian-bagian penting yang dilalui. Jadi, perjalanan urin itu dimulai dari ginjal. Urin akan terbentuk di unit fungsional ginjal yaitu pada nefron melalui beberapa tahap, yaitu ada glomerulus atau filtrasi, dan di sini darah akan disaring untuk menghasilkan urin primer. Kemudian lanjut ke tubulus proksimal yang diaplikasikan zat-zat penting seperti air, glukosa ataupun ion. Kemudian ada lengkung Henle yang mengatur konsentrasi urin. Kemudian tubulus distal untuk sekresi dan penyesuaian akhir. Kemudian dilanjut dari nefron ke pelvis renalis, yaitu merupakan jalur pengumpulan urin sebelum keluar dari ginjal. Kemudian melalui ureter, urin turun dari ginjal ke kandung kemih melalui ureter. Nah, gerakan ini terjadi karena peristaltik atau kontraksi pada otot. Setelah itu akan masuk ke vesika urinaria. Kemudian urin di sini akan disimpan sementara di vesika urinaria dan dindingnya itu akan elastis sehingga bisa menampung urin. Kemudian keluar melalui uretra yaitu saat buang air kecil, yaitu pada uretra interna yaitu melalui otot polos dan tidak sadar terbuka. Kemudian di uretra eksterna melalui otot rangka sadarnya relaksasi. Kemudian yang terakhir urin akan keluar melalui uretra. Kemudian lanjut ke laporan yang ketiga, yaitu di ruang bersalin seorang ibu sedang dalam proses persalinan. Bidan menilai penurunan kepala janin dengan bidang Hotge, memperhatikan bentuk pelvis, lalu mempertimbangkan tindakan episiotomi agar organ perineum tidak meluas. Soalnya itu jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, dan spatium perineum profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Kemudian jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita. Kemudian bidang Hotge dan episiotomi. Hal pertama yaitu jelaskan dasar pelvis dan perineum, termasuk diafragma pelvis, membrana perineum, spatium perici profundum, serta pembagian regio urogenital dan regio analis. Pelvis itu disusun oleh osacrum, ococcei, dan sosigeus. Kemudian diafragma pelvis itu dibentuk dari 3 lapisan. Ada diafragma pelvis atau muskuli, kemudian membrana perineum, dan spatium perineum profundum. Nah, kalau yang diafragma pelvis ini dibagi ada yang dari atas sama yang dari bawah. Selanjutnya pada diafragma pelvis ini ada muskuli penyusunnya, yaitu elevator ani.
ada origo sama insersio. Kalau origo itu alveolus tendinous yang merupakan penebalan dari vesika pelvis. Kalau yang insersio dia dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada serabut anterior yang berinsersi pada korpus anosocigolus atau lebih terlihat dari inferior. Kemudian ada serabut intermedia, yaitu yang berinsersi juga pada korpus anosocigeus. Kemudian ada serabut posterior yang berinsersi pada korpus anosocigeus dan coccygeus. Nah, pada insersi ini memiliki fungsi yaitu menyokong dan mempertahankan viscera pelvis pada tempatnya dan mencegah peningkatan tekanan di dalam pelvis selama mendorong otot abdomen saat batuk. Selanjutnya yang membrana perineum, dia merupakan fascia tebal yang berbentuk segitiga yang melekat pada kerangka tulang arcus pubicus yang terletak di horizontal dan ke arah anterior. Terdapat celah kecil di antara membrana dan ligamentum pubicum inferius, dan di atasnya ini dia berhubungan dengan ruangan tipis disebut spatium perineum profundum, dan terdapat lembaran otot rangka yang berfungsi sebagai sphincter terutama untuk uretra dan sebagai stabilisator tepi posterior membrana perineum. Nah, pada membrana perineum ini juga dibagi ada yang wanita sama yang pria. Musculusnya itu dibagi ada 4, yaitu ada sphincter uretra externum, kemudian transversus perineum profundus, kemudian ada kompresor uretra yang itu terletak pada wanita, dan sphincter uretrovaginalis itu juga berada di wanita. Kemudian yang B, jelaskan hubungan anatomi pelvis dengan kondisi klinis skenario, terutama mengenai perbedaan pelvis pria dan wanita, bidang Hotge, dan episiotomi. Kalau yang wanita dan pria, dari aditus pelvisnya, kalau yang wanita itu bulat, sedangkan yang pria ini seperti jantung. Kemudian esitus pelvisnya yang wanita lebih luas, kalau yang pria dia agak sempit. Kalau yang sacrum yang wanita pendek, luas, kurang belenggu, sedangkan yang pria panjang, sempit, melengkung ke depan. Kemudian yang cavitas pelvicum dia lebih dangkal dan luas, sedangkan yang pria dia lebih dalam terus sempit. Kemudian kalau yang spina ischiadicanya, kalau yang wanita tidak menonjol, sedangkan yang pria itu lebih menonjol. Kemudian bidang Hotge itu ada 4, ada bidang Hotge 1 yang ditarik setinggi aditus pelvis, kemudian bidang Hotge 2 yang ditarik melalui tepi bawah symphysis pubis dan sejajar dengan bidang Hotge 1. Kemudian yang ketiga itu ditarik setinggi spina ischiadica dan sejajar dengan bidang Hotge 1 dan 2. Kemudian yang bidang Hotge 4 ditarik setinggi ossocigeus dan sejajar dengan bidang Hotge 1, 2, dan 3. Kemudian episiotomi itu ada 2, ada median, yaitu sayatan lurus ke arah anus, dan ini lebih mudah sembuh, tapi resikonya itu dapat mengalami robekan ke anus yang lebih tinggi. Kemudian cara mediolateral itu sayatan akan miring ke samping, dan ini lebih aman dari robekan ke anus karena lebih sering digunakan. Nah, tujuan dari episiotomi ini dapat mempercepat persalinan saat kondisi darurat, mencegah robekan perineum yang tidak terkontrol, dan dapat melindungi struktur penting pada dasar panggul. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.